punya semangat dakwah yang begitu kuat, tidak cukup hanya di kampungnya karena sudah banyak kiai lokal, maka beliau membawa nilai-nilai moderasi Islam ke Amerika dan itu sangat mengayumi di sana. Luar biasa, seperti yang kita tahu, Amerika adalah negara yang tidak langsung mengurusi pemerintahnya kepada agama, akan tetapi di bawah personifikasi Imam Syamsi Ali, Islam sangat diperhatikan center keagamaan dan moderasi di Amerika. Ini keunggulan Pak Imam Syamsi Ali, dan kami keluarga besar Mandar sangat berterima kasih kepada Pak Imam yang meluangkan waktu untuk membawakan hikmah pada kesempatan ini. Baru bergabung Pemprov Sulawesi Barat, dalam hal ini selamat datang Pak Sekda, sudah bergabung di acara kita ini. Terima kasih. Baik, sebentar, mungkin cukup dulu. Saatnya kita membuka acara halal bihalal ini. Kerukunan Keluarga Masyarakat Mandar, hari Sabtu 14 Syawal 1441 Hijriah, 6 Juni 2020, dengan tema makna silaturahim di masa pandemi COVID-19, rekatkan kebersamaan yang berjalan. Untuk hikmat dan berkahnya serta bernilai ibadahnya acara kita ini, saya mengajak kita sekalian membukanya dengan bersama-sama hafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dr. Andes K. Haji Hasan Basri. Beliau ini adalah putra Pambusuang, Kabupaten Polman, qari terbaik 1 internasional tahun 1982 di kota Makkah. Kalau saat ini tadi sudah sempat terkomunikasi, tapi ini belum ada di layar. Pak Kiai sudah bisa mantau? Kalau ada, karena ini canggih alat komunikasi kita, tapi tetap ada batasnya. Sebenarnya beliau sudah siap-siap di Al-Markas, tapi ini belum masuk di grup. Mungkin ada kendala sedikit. Untuk itu, demi efektivitas waktu, kita ambil berkahnya mengaji. Boleh di sela-sela acara sebentar demi mendengarkan berkah pembacaan ayat suci Al-Quran. Tapi acara tidak boleh terhenti, kita mungkin dengarkan berkahnya sebentar. Mungkin kita baca dulu surah Al-Fatihah menandai dibukanya acara ini. Mohon izin saya yang bacakan. Alhamdulillah Pak Ketum BPP juga sudah gabung. Izin saya cek lagi sekali. Pak Kiai Hasan Basri sudah terkomunikasi. Tapi dia belum bisa masuk katanya. Kenapa? Anda bisa buat apa dia? Dia belum dia tidak bisa, dia punya coba bisa minta bantuan Baik Prof. Kalau begitu bisa di tengah-tengah acara sebentar. Ya nanti dia ini saya sudah bicara ini tapi dia belum bisa masuk. Baik, Prof. Kalau begitu saya mengajak kita sekalian mengambil berkahnya acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan surah Al-Fatihah. Ya, sudah ada masuk paspornya tapi saya belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Kami kembali ucapkan selamat bergabung Pak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat sudah ada di layar.
Selamat sudah bergabung juga Pak Ketua BPP. Kita melangkah ke acara berikutnya. Tapi saya mau sapa suaranya dulu penceramah untuk mencek sebelum laporan panitia. Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustaz Syamsi Ali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bagus Pak Kiai, bagus suaranya dari Anda. Alhamdulillah. Suaranya sangat lancar ke sini, insya Allah Baik. berkah. Amin. Baik. Kami selanjutnya melangkah sebelum acara hikmah. Kita mendengarkan dulu sambutan singkat. Pengantar dari Ketua BPC KKMSB Kota Makassar. Ketua acara dengan hormat Kakanda Insinyur Haji Rahmat Abdul Haris. Tapi Kakanda walau di Palu tapi memang tahu acara ini. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. KKMSB Makassar hadir dan menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Rasa bangga dan selamat dan hormat kepada Bapak Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini wakilnya Pak Seprov, Bapak Ketua BPP DPP KKMSB, Bapak Rektor UNEM sebagai selaku Ketua Wilayah KKMSB Sulawesi Selatan. Kemudian Bapak-bapak pembina, di sini ada guru besar kita, guru dan luar biasa bisa hadir Bapak Profesor Dr. Basri Asaraddin. Beliau adalah pembawa perubahan di wilayah Mandar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sangat penting kami menyapa, tapi tidak dapat menyampaikan satu persatu karena Bapak adalah merupakan tokoh-tokoh Mandar yang selama ini berkiprah di luar Sulawesi Barat. Secara fisik kita berjarak nun jauh di sana, tapi dekat dalam pandangan mata. Terbukti di depan TV, di depan handphone kita bisa memandangnya. Ini bermakna bahwa betapa rindunya kita selama ini ingin berjumpa dan ingin bersama-sama menyelenggarakan acara halal bihalal ini. Meskipun sesama sulbar berjarak dalam rangka protap COVID-19, tapi kita ikatan sosial, kita senantiasa berada dalam kerapatan sosialnya. Kita semua dalam untaian silaturahim yang senantiasa siap mendukung program Pemda Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Sulbar Maju, Sulbar Mandiri, dan Sulbar Berdaya Saing. Ada gagasan dari KKMSB Makassar bermaksud ingin menjadi bagian daripada KKMSB Nusantara yang senantiasa siap berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa Sulbar menyapa Nusantara dan merangkul dunia. Untuk itulah hari ini kita menghadirkan Bapak Bapak Syamsi Ali selaku PhD yang selama ini kita kenal sebagai ustaz yang berkelas dunia. Kita hadirkan agar warga Mandar dapat melihat bahwa betapa pentingnya komitmen dalam diri kita untuk bisa yang terbaik di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nanti beliau akan memberikan wejangan dan memberikan tips untuk bisa sama-sama membawa semangat ini. Hadirin yang berbahagia, singkat menyampaikan bahwa 10 tahun terakhir kita menyelenggarakan halal bihalal dalam gedung, tapi hari ini yang ke-11 kita berada di luar gedung, tapi bisa menjangkau Nusantara, bahkan menjangkau Amerika. Itulah yang dapat kami sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, para tokoh Mandar dan para sahabat-sahabat sifat Mandar yang kami bawakan yang kita bersama-sama pada hari ini. Demikian dari penyampaian kami singkat, dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakanda
Haji Rahmat Abdul Haris. Beliau adalah Ketua BPC KKMSB Kota Makassar, tapi beliau mendapat amanah mulia harus senantiasa di Kota Palu mengatur ekonomi di Kota Palu. Ini amanah yang mulia. Beliau adalah putra Mandar Majene. Baik, sebelum melangkah ke acara berikutnya, kami sampaikan lebih awal, mohon sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baru bergabung, kita sabar dulu, tidak bicara, karena akan ada di bagian kedua sebentar, sapa menyapa warga Mandar, kami akan menyapa seluruhnya, BPWC Indonesia yang sempat bergabung, bahkan BPC. Setelah acara hikmah, sambutan-sambutan, dan doa, serta kalau pagi Hasan Basri bisa bergabung, kita akan dengar. Kami akan siapkan sapa menyapa secara kekeluargaan ala Mandar. Saya kira ini mohon perhatian kita mute dulu semua untuk lancarnya dan efektifnya waktu yang kita gunakan. Baik, mohon izin kepada Ketua Malabi Yanasang, Pak Prof, dan rekan-rekan semuanya. Saya lebih awal mendoakan semoga komunikasi dan suara dari Ustaz Imam Syamsi Ali dari Amerika Serikat tidak terkendala, sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik uraian hikmah yang beliau akan bawakan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan cara beragama kita, melakoni Islam di tengah-tengah mayoritas agama lain, tapi sangat diterima. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustaz Imam Syamsi Ali, dengan hormat kami persilahkan. Al-an falyatafadhal. Setelah ini baru acara sambutan-sambutan. Tapi Pak Kiai Syamsi Ali terkonek. Siapa yang mau tanya? Tapi Pak Imam Syamsi Ali. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuara. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersuara nih, bersuara. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur kita dulu pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari di kota New York dan pagi hari di Sulawesi, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersua walaupun lewat Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan silaturahmi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tadi disebutkan bahwa keluarga kerukunan warga Sulawesi Barat, tentu masyarakat Mandar, salah satu pertimbangan kenapa saya diminta menjadi pembicara pada malam hari ini adalah karena pertimbangan dunia global. Dan ini mengingatkan saya bahwa memang saat ini kita hidup dalam dunia yang memang tabiatnya berbeda. Dan tabiat dunia kita ini disebut dengan dunia global. Dan dunia global ini ditandai oleh banyak hal.
Tapi saya kira salah satu hal yang terpenting adalah bahwa dunia global kita sekarang ini itu ditandai oleh apa yang disebut dengan interconnectedness, interdependence. Ada keterikatan antar manusia, baik antar individu maupun antar kelompok manusia. Dengan kata lain bahwa dunia kita sekarang ini harus saling berkoneksi, harus saling berhubungan. Dan COVID-19 ini memberikan pelajaran kepada kita begitu banyak hal. Salah satu di antaranya adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa dunia ini begitu sangat terkait. Sebuah virus yang dimulai di Wuhan, kota Cina, kemudian menyebar ke beberapa negara Asia, masuk ke Timur Tengah, kemudian menyeberang ke Eropa, dan sekarang masuk ke Amerika. Bahkan Amerika menjadi epicentrum daripada wabah ini. Hingga hari ini sudah sekitar 110.000 yang meninggal dunia di Amerika Serikat. Menunjukkan bahwa betapa dunia kita ini begitu sangat terkait dan tidak ada yang bisa hidup tanpa masyarakat yang lain. Maka barangkali walaupun kita berada atau Bapak dan Ibu semua berada dalam satu ikatan masyarakat Mandar, tentu wawasan yang harus kita bangun adalah wawasan global tersebut. Bahwa dunia kita adalah dunia yang semakin sempit, semakin mengecil, dan mau tidak mau, suka atau tidak, pada akhirnya memang kita harus membangun komunikasi dengan manusia-manusia yang lain. Bagi kita, karakter dunia global seperti ini bukan sesuatu yang baru. Karena dalam ajaran agama kita, agama ini adalah agama yang mengglobal. Segala sesuatu dalam ajaran agama Islam itu bersifat global. Tuhan kita itu Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi belum pernah Tuhan kita itu bersifat lokal. Bukan hanya Tuhannya orang Mandar, Tuhannya orang Bugis Makassar, tapi Tuhannya seluruh umat manusia, Rabbul Alamin. Al-Quran kita itu adalah Hudal Linnas. Ya, Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Maka agama kita ini secara mendasar adalah agama yang global. Maka kalau kita pada malam ini ada wawasan global yang kita ingin bangun, maka itu adalah bahagian daripada ajaran mendasar dari agama kita. Alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, itu ucapan yang menjadi tradisi kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan tahun ini dengan situasi yang sangat unik dan berbeda tentunya. Tapi keunikan dan perbedaan situasi bulan Ramadan kali ini tentunya mengajarkan kepada kita salah satu hal. Bahwa apapun keadaannya, bagaimanapun itu, maka fokus kita tidak akan pernah terpengaruh. Fokus kita adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah itu adalah Tuhannya ketika tidak ada COVID maupun ketika ada COVID. Tuhan itu adalah Tuhannya masjid-masjid. Tuhan juga adalah Tuhannya rumah-rumah kita. Dan oleh karenanya komitmen pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah tidak pernah bergeser dan berubah hanya karena berubah waktu, berubah situasi, berubah tempat. Kita tetap mengabdi dan fokus kepada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya barangkali pada kesempatan ini ingin juga menyampaikan bahwa kita dalam melakukan ibadah-ibadah ini kerap kali ada dilema, ada masalah-masalah. Minimal ada 3 masalah yang kerap kali terjadi dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yang pertama, kerap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bersifat rutinitas. Dan sesuatu yang kita lakukan secara rutin, itu biasanya nilainya pasti akan berkurang. Satu contoh sederhana yang saya ingin berikan adalah kalau saja kita makan coto Makassar setiap hari. Saya mungkin tidak setiap hari makan coto Makassar, sekali-sekali kalau balik ke Indonesia baru catatan makan coto Makassar. Tentu nilai enaknya itu berbeda. Tapi orang yang makan coto Makassar setiap hari menjadi rutinitas, maka nilai enaknya itu menurun. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan yang kemudian menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan, ibadah Ramadan misalnya setiap tahun menjadi rutinitas tahunan, maka kemudian nilainya semakin berkurang. Itulah sebabnya penting untuk kita perbaharui niat dalam keislaman dan khususnya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahwa ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan bukanlah sebuah rutinitas tahunan, tapi merupakan karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk datang menempa kita, untuk datang membawa transformasi kehidupan. Dilema yang kedua adalah
bahwa kerap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu terlalu fikih oriented, berorientasi fikih sifatnya. Jadi kita terkadang terlalu bersikukuh fokus kepada masalah-masalah hukum fikihnya. Bagaimana mengangkat tangan, bagaimana meletakkan tangan, bagaimana jumlah rakaat Ramadan, apakah 20 atau 8 rakaat. Karena orientasi kita fikih, maka kerap kali mohon maaf terjadi pertengkaran-pertengkaran. Karena kita lupa bahwa ibadah yang kita lakukan ini, selain masalah-masalah fikih yang begitu penting, saya mengatakan bukan tidak penting, sangat penting. Tapi ada masalah-masalah lain yang sangat penting. Yang ibadah itu adalah merupakan muamalat ruhiyah. Ibadah-ibadah itulah pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan ruhiyah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerap kali ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan ini berorientasi fikih, kerap kali kemudian mengantarkan kita kepada ibadah-ibadah yang terasa begitu kering, tidak ada rasanya. Itulah sebabnya Al-Quran mengingatkan kita, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hati, karena tanpa tazkiyah, tanpa pensucian hati, maka tidak akan terjadi zikir maupun tidak terjadi salat atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Ramadan itu adalah bukan sekedar urusan fikih, tapi adalah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya bahas sedikit pada malam hari ini adalah dilema yang ketiga. Dan dilema yang ketiga adalah kerap kali ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak memberikan atau membawa implikasi sosial dalam kehidupan kita. Social implications. Implikasi sosial. Percayalah bahwa seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam Islam itu tanpa kecuali harus membawa implikasi sosial. Dan di saat ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membawa implikasi sosial, maka itulah ibadah-ibadah yang boleh saja sah secara fikih, tapi tidak memiliki nilai. Itulah sebabnya salat yang kita lakukan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kejian dan kemungkaran. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu. Siapa yang belum dicegah oleh salatnya dari kejian dan kemungkaran, maka sungguhnya dia tidak punya salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sah secara fikih. Dari Allahu Akbar sampai kepada Assalamualaikum sah semuanya secara fikih, tapi tidak memiliki nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji yang kita lakukan, Allah mengatakan, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal." Siapa yang melakukan haji, maka tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak boleh melakukan kefasikan, bahkan tidak boleh bermujadalah, melakukan argumentasi. Ini masalah akhlak, ini masalah implikasi sosial dalam ibadah haji yang kita lakukan. Demikian pula puasa yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Bahwa betapa ada orang yang melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi yang didapatkan tidak ada kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ketika dia berbuka puasa, sah puasanya secara fikih, tapi tidak memberikan nilai apa-apa. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk maupun perbuatan yang buruk, falaisa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada hajat bagi Allah bahwa dia meninggalkan makanan dan minuman itu. Maka sekali lagi, salah satu dilema besar dalam ibadah yang kita lakukan adalah karena tidak membawa implikasi sosial dalam kehidupan kita. Itulah yang kita lihat. Kenapa umat Islam? Masya Allah, kalau kita melihat di masjid-masjid juga ramai. Salat jamaah semakin ramai, salat Jumat juga ramai, berkali-kali pergi haji, berkali-kali pergi umrah. Tapi dalam kegiatan sosial, perilaku akhlak manusianya semakin jauh gitu. Mohon maaf kalau sedikit menyinggung sedikit. Kali berhaji berkali-kali, korupsi menjadi-jadi. Kan seringkali seperti itu. Di depan Ka'bah menangis meminta ampun, pulang korupsi lagi. Nah kenapa? Terjadi double standard personality. Ada karakter yang double standard. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ibadah yang kita lakukan tidak membawa dampak positif pada perilaku sosial kita. Maka pada kesempatan ini, minimal ada 5 implikasi sosial yang saya ingin sebutkan setelah Ramadan ini. Yang pertama adalah implikasi atau membawa transformasi mentalitas. Bahwa mudah-mudahan setelah Ramadan ini, secara mentalitas kita kemudian berubah. Apa artinya begini? Rahasianya kenapa Ramadan itu membawa perubahan mental. Karena puasa Ramadan itu adalah ibadah yang paling bersifat personal sifatnya. Ibadah sholat yang kita lakukan, kita naik turun, rukuk, sujud, orang melihat. Apalagi kita melakukan sholat berjamaah, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang yang menyaksikan. Kita melakukan ibadah haji, pasti jutaan orang yang menonton. Kita memberikan zakat, minimal ada 2 orang yang tahu. Tapi orang yang puasa siapa yang tahu? Kita bisa saja masuk kamar mandi, minum air, keluar pura-pura kita dahaga.
Kita nggak ada yang tahu. Ini adalah praktek ubudiyah yang hanya antara pelaku dan Allah yang tahu. Dan karena bersifat pribadi, maka ibadah puasa itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai miliknya. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak cucu anak itu baginya, kecuali puasa. Fa innahu li, itu bagiku, untukku. Kenapa? Karena secara khusus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena situasi seperti inilah, situasi ibadah seperti ini dalam bulan Ramadan itu, maka itu kemudian menempah jiwa dan hati kita begitu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kepada Allah ini akan membangun apa yang disebut dengan perasaan al-ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan kita memiliki mental bajah dalam kehidupan kita. Satu contoh kecil saja. Kenapa kok Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak gentar ya ketika akan dilempar ke dalam api ketika itu? Bahkan malaikat datang itu antrian. Mereka mengatakan, Ibrahim, kamu nggak memerlukan pertolongan kami? Kata Ibrahim, tidak. Dari kamu, dari malaikat saya tidak perlu. Yang saya perlukan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ibrahim sampai demikian kuatnya? Karena sudah merasa bersama Allah. Bahwa api ini nggak ada apa-apanya kalau kita sudah bersama Allah. Rasulullah ketika akan hijrah ke Madinah, beliau pergi ke Gua Thur. Al-Gojo berdiri depan pintu dengan pedang terhunus. Abu Bakar menangis. Dia katakan, ya Rasulullah, kalau mereka menengok ke dalam gua ini, pasti kita akan dibasmi ya Rasulullah. Kira-kira begitu bahasanya. Kata Rasulullah, takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, karena Allah bersama kita. Perasaan bersama Allah ini memberikan mentalitas baja dalam kehidupan kita. Maka di saat-saat kita menghadapi tantangan seperti COVID-19, ya, kita harus mengikat ontak kita. Kita lakukan segala sesuatu untuk supaya kita tidak terjangkiti. Tapi pada saat yang sama, kita tidak perlu ketakutan yang berlebihan karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bulan Ramadan ini, salah satu implikasi sosialnya adalah terjadi transformasi mental dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa puasa ini mengantar kita kepada transformasi akhlak, perilaku manusia. Akhlak ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya ajaran Islam itu kelapa, lalu kita peras kelapa ini, atau ajaran Islam ini kita squeeze, kita peras, maka santannya itu adalah akhlakul karimah kita. Tujuan dalam beragama kita itu dua, tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tujuan akhirat sudah jelas, rahmah dan jannah insya Allah. Tapi tujuan dunia ini kita melakukan beragama untuk apa? Agar terbentuk karakter kemanusiaan, agar terbentuk akhlakul karimah. Itulah yang disimpulkan oleh Rasulullah SAW ketika mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak karimah manusia, akhlak mulia manusia itu. Maka sekali lagi, ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk puasa di bulan Ramadan harus menjadikan kita bertransformasi kepada perilaku kemanusiaan kita. Kejujuran kita, humble kita, atau ketawaduan kita, perilaku baik kita, ringan tangan membantu orang. Ini semua adalah perilaku. Dan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dipuji bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi Rasulullah SAW dipuji karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bapak dan Ibu, sebelum saya berlanjut lebih jauh, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai seseorang yang berada di tengah-tengah non-muslim, apalagi di kota New York, yang dikenal sebagai pusat kota dunia atau kapitalisme dunia itu, saya berani mengatakan bahwa tidak ada metode dakwah yang paling baik dan paling efektif adalah lebih daripada akhlakul karimah, ketauladanan kita dalam perilaku manusia ini. Betapa banyak orang Amerika kemudian merasa bingung. Kira-kira saya kalau menjadi muslim ini, menjadi muslim yang seperti apa ya? Menjadi muslim seperti yang diceritakan di buku-buku itu, atau menjadi muslim seperti terkadang perilaku manusia-manusia yang tidak punya kedisiplinan, kira-kira begitu. Maka sekali lagi, akhlakul karimah adalah merupakan metode dakwah yang terpenting dan yang terbaik dalam upaya kita menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang beribadah tanpa kemudian tertransformasi kepada perilaku manusia yang baik, maka boleh jadi di akhirat nanti akan menjadi manusia yang bangkrut. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang sering saya sampaikan di mana-mana. Hadis itu dikenal sebagai hadithul muflis, hadis kebangkrutan. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah anda siapa yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, la dirham wa la dinar lahu, yang tidak punya duit,
yang tidak punya dolar atau tidak punya euro, kira-kira begitu. Rasulullah mengatakan bukan itu. Orang yang bangkrut itu bukan karena tidak punya duit atau tidak punya harta. Justru orang yang bangkrut adalah orang yang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya, dengan macam-macam ibadah ritualnya. Tapi syatama ala hadza wa kadzaba ala hadza. Dia memfitnah ini, dia nyakitin ini, dia berbohong ke situ, dia menggibah ini, dia macam-macam nyakitin manusia. Di akhir nanti ketika akan masuk surga, ternyata antrian orang protes. Ditanya oleh Allah, kenapa protes? Dia katakan, ya Allah, mana mungkin orang ini masuk surga katanya. Dia yang dulu berbohong kepada saya. Di hari akhirat nanti, lidah ini tidak bisa terkontrol lagi. Dunia ini lidah tidak bertulang, kita yang kontrol. Mau kita mengatakan putih ya putih, mau kita katakan hitam-hitam. Di akhirat nanti justru semua anggota tubuh akan bersaksi untuk kita atau melawan kita. Maka semua manusia ini memprotes, maka semua amalan ibadahnya diberikan kepada manusia yang memprotes itu. Ternyata amalan ibadahnya sudah habis, masih banyak yang protes. Maka dosa-dosa orang itu diambil dan diberikan kepada dia. Inilah orang yang paling bangkrut Bapak dan Ibu sekalian. Sudah hampir masuk surga. Sudah siap masuk surga karena amalan ibadahnya. Tapi karena dia secara akhlak tidak berakhlak, maka dia dilempar masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini, akhlakul karimah kita semakin membaik. Perilaku kita semakin baik. Inilah saya sebut dengan transformasi perilaku kemanusiaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, tentu transformasi yang ketiga adalah harus transformasi akliyah. Ada transformasi pemikiran yang terjadi setelah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Apalagi bulan Ramadan ini. Khususnya bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka saya ingin sedikit menjelaskan begini. Apa yang saya maksud dengan transformasi akal atau pemikiran? Kita selama ini memahami hidayah Allah Subhanahu wa taala itu secara pasif. Maksudnya apa? Saya kasih contoh ya. Sekarang kalau kita membaca ayat Allah wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, keluarkan zakat. Lalu kita pahami mengeluarkan zakat itu artinya memberikan 2,5% dari harta kita. Itu yang kita pahami. Ternyata pemahaman Rasulullah itu berbeda dengan cara kita. Maksudnya apa? Rasulullah ketika diperintah memberikan zakat difahami secara proaktif. Maksudnya apa? Profesor Hasan Basri pasti akan membenarkan saya kalau saya salah. Kenapa? Karena begitu ayat itu turun, Rasulullah memahami bahwa yang diperintah di situ bukan sekedar memberi. Untuk memberi berarti harus ada pemasukan. Maka perintah memberikan zakat artinya apa? Menguatkan perekonomian umat. Sekarang ini kan kita, kenapa umat ini terbelakang? Padahal disuruh memberi. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta. Wa anfiqu, berikan. Yang ada disuruh memberi. Kalau kita disuruh memberi, mau memberi apa kalau nggak ada? Maka ketika kita disuruh memberi, harus dipahami secara aktif. Artinya apa? Kita disuruh kuat secara ekonomi. Oleh sebab itulah maka dalam bulan Ramadan itu sebagai bulan diturunkan Al-Quran, mari kita melakukan reformasi pemikiran, reformasi akliyah. Pemahaman kita kepada Al-Quran jangan lagi dipahami secara pasif. Satu contoh lagi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik dari kesulitan itu ada kemudahan. Nah kita masa corona sekarang kan, lalu kita mengatakan, iya nanti kan ada juga masanya berlalu. Padahal bukan begitu maksudnya. Inna ma'al usri yusra artinya apa? Umat ini dituntut untuk berada di garda terdepan untuk menemukan obatnya. Untuk menemukan solusinya. Kita apa yang kita lakukan sekarang? Nunggu apa sih yang sudah Amerika sudah menemukan nggak vaksinnya? Cina sudah menemukan nggak vaksinnya? Kita cuma di antara dua gajah ini. Kapan umat mau melakukan? Kalau kita yakin bahwa kita ini ada kemudahan setelah kesukaran, kenapa bukan kita berada di garda terdepan untuk menemukan kemudahan itu? Dalam artinya apa? Menemukan vaksin, menemukan obatnya, menemukan solusinya. Itu sesungguhnya namanya transformasi pemikiran gitu loh. Jadi jangan lagi Al-Quran ini difahami secara pasif. Contoh terakhir yang paling sederhana. Ada ayat yang mengatakan dalam Al-Quran, "Wa man dakhalahu kana aminan." Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Loh, maksudnya apa? Padahal di Masjidil Haram kan ada copet juga kan? Ada copet di Masjidil Haram itu. Orang masuk tiba-tiba kecopetan Masjidil Haram. Loh, maksudnya apa aman di situ? Artinya kalau masuk ke Masjidil Haram, maka harus proaktif untuk membuat keamanan. Itu namanya proaktif memahami Al-Quran. Maka setelah bulan Ramadan ini, umat dituntut untuk melakukan transformasi pemikiran. Khususnya dalam memahami Al-Quran atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tentunya,
bahwa setelah bulan Ramadan ini mudah-mudahan sudah terjadi apa yang disebut dengan transformasi karakter sosial kita. Bapak dan Ibu sekalian, agama Islam ini bukan agama pribadi saja, tapi sungguhnya agama kolektif juga. Makanya Al-Quran mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik untuk dilahirkan untuk manusia. Tapi yang pertama diperintahkan adalah ta'muruna bil ma'ruf. Apa artinya ta'muruna bil ma'ruf? Ma'ruf itu adalah budaya kultur sosial. Itu terjemahan sederhana saya. Seringkali kita terheran ya. Kenapa kok secara sosial negara-negara non-muslim itu kok jauh lebih maju gitu. Secara sosial negara yang paling islami itu New Zealand, Selandia Baru. Lalu kemudian negara-negara non-muslim. Saya tidak berbicara akidah dan ibadah ya, secara sosial. Selandia Baru juara 1 dari segi keislaman. Lebih islami dari Indonesia, lebih islami dari Saudi, lebih islami dari Pakistan, lebih islami dari Mesir. Selandia Baru. Loh, kenapa kok bisa? Karena itulah yang disebut dengan ma'ruf. Kata kebaikan dalam bahasa Arab itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama disebut thayyibun. Makanya kalau ngomong ke orang Arab lalu tanya, kaifa haluka? Kalau dia jawab ana thayyib, artinya saya baik, itu berarti baik secara fisik saja. Makanya thayyib itu artinya baik secara fisik. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Karena makanan itu fisik, yang enak, yang memberikan nutrisi, ada gizinya. Itu namanya baik secara fisik. Makanya thayyib itu tingkatan pertama. Nah, kalau fisik ini kita kasih spiritualitas, ruh, maka menjadi khairun. Kalau tanya orang Arab kaifa hal, dia tanya ana bi khair, berarti dia baik secara fisik dan secara spiritual. Tapi tidak cukup. Harus menjadi kebaikan kolektif. Dan kebaikan kolektif itulah yang disebut al-ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Maka sekali lagi, transformasi karakter sosial harus terjadi setelah ibadah yang kita lakukan ini. Mohon maaf, kesemrautan kehidupan kita secara publik di dunia Islam itu betul-betul sangat menyedihkan. Saya mungkin ingin memberikan contoh ya, walaupun saya sudah lama di luar negeri ini. Saya sudah meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun. Saya lahir memang di Kajang. Ya, Kajang itu sainganlah jampi-jampinya, dotinya dengan Mandar, kira-kira begitu. Ya, kalau Mandar bisa bikin lembek kepala kita, di Kajang juga bisa begitu, katanya itu. Ya, saya lahir di Kajang itu. Lalu kemudian karena nakal, kemudian dilempar ke pesantren. Alhamdulillah selesai di pesantren. Dari sejak tamat pesantren saya sudah luar negeri. Jadi sekitar 18 tahunan saya sudah di luar negeri sampai sekarang. Tapi saya ini tetap punya kepedulian dengan Indonesia. Selalu pulang ke Indonesia dan rindu Indonesia. Nah, satu hal yang saya pelajari kalau pulang ke Indonesia adalah kesemrautan sosial. Contoh kecil saja. Kalau kita mengendarai mobil di jalan gitu. Ya. Ada teman kita di depan, mau belok ke kanan, ngasih tanda, itu malah nggak dikasih. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus belajar nyerobot. Nah, ini kan kata nyerobot ini udah bahaya nih. Kalau dia biasa nyerobot di jalan, pasti akan belajar nyerobot di kantor. Nyerobot di kantor, nanti di pasar juga nyerobot. Karena itu sudah masalah mental sosial yang terjadi seperti itu. Kesemrautan. Di jalan sebagai contoh gitu. Tidak ada kedisiplinan. Para pengendara motor, kalau nggak ada polisi, lampu merah, ditabrak juga gitu. Karena itu kan masalah kedisiplinan gitu. Ini masalah mentalitas sosial yang terjadi. Ya, demikian juga pertanggungjawaban publik. Di Amerika Serikat atau dunia Barat atau Jepang atau Cina misalnya. Kalau ada pejabat publik yang tertuduh saja. Itu pasti akan merasa tertekan dan biasanya mundur. Mundur dari jabatan. Kenapa? Merasa integritasnya sudah jatuh. Mohon maaf, di negara saya tercinta, ada pejabat sudah diadilin, sudah divonis salah, masih tidak mau meninggalkan jabatannya. Nah, ini kan masalah mental, pertanggungjawaban publik ini. Maka sekali lagi, ibadah harus merubah perilaku sosial kita. Bukan sekedar akhlak pribadi saja, tapi perilaku sosial kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, Indonesia menjadi disiplin, pertanggungjawaban publik semakin baik, insya Allah korupsi semakin berkurang. Korupsi semakin berkurang karena pertanggungjawaban kita bukan kepada masyarakat saja. Kalau masyarakat mah bisa dibohongi, pembukuan bisa dimainkan. Tapi pertanggungjawaban di akhirat nanti gimana? Allah itu melihat perilaku kita. Itulah di bulan Ramadan kita latih diri kita itu. Sehingga korupsi akan berkurang, kan begitu. Maka mudah-mudahan semua ini akan menjadi lebih baik lagi secara kolektif. Nah, yang terakhir sekali, bahwa kalau semua ini bisa kita lakukan,
maka itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketakwaan itu adalah proses terus-menerus untuk menuju kepada kesempurnaan keislaman kita. Itulah sebabnya Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka proses ini terus-menerus kita lakukan sampai kita menjadi insya Allah muslim yang lebih baik lagi, muslim yang sempurna, muslim yang kafah. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah terjadilah apa yang disebut dengan lahirnya generasi yang baru. Bapak dan Ibu, kata Rasulullah SAW, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan ini seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Kayomi waladathu ummuhu. Itulah yang saya sebut dengan qarnan akharin, lahir sebagai generasi yang baru. Dan kebetulan saja di zaman corona sekarang ini ada konsep yang disebut dengan new normal society atau masyarakat yang baru. Bagi kita, jangan dirubah oleh COVID-19. Jangan dirubah oleh corona untuk menjadi generasi yang baru. Tapi kita dirubah oleh Ramadan. Memiliki mentalitas yang baru, memiliki pemikiran yang baru, memiliki karakter kemanusiaan yang baru dan karakter sosial yang baru. Kalau semua ini menjadi baru, lebih baik lagi, maka itu yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hamba-Nya semakin bertakwa. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau di kota New York ini memang sudah jam 11 kurang 8 menit. Jadi memang sudah setengah ngantuk gitu. Mudah-mudahan masih kita dipertemukan Allah pada masa-masa yang datang. Mungkin di Mandar barangkali atau di Sulawesi Barat. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi. Wal afu minkum hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya lupa tadi menyapa Pak Sekda nih. Pak Sekda, assalamualaikum. Imam, terima kasih. Terima kasih. Kami tunggu di Mamuju, Pak. Insyaallah. Pak Ustaz Imam Syamsi Ali yang luar biasa memberikan materi hikmah halal bihalal pada pagi hari waktu Indonesia dan tengah malam waktu New York, Amerika. Luar biasa materinya. Kami sampaikan, mohon izin Pak Ustadz, profil Nusantara Foundation sementara kami upayakan. Mudah-mudahan host bisa putarkan karena itu juga akan sangat menarik. Siap. Bagaimana gambaran Pak Ustaz Imam Syamsi Ali Putra Kajang yang begitu berani menggambarkan nilai Islam yang moderat di negara maju sehingga bisa menemukan bahwa saatnya Islam menjadi agama global bukan agama lokal. Bahkan beliau punya statement bahwa boleh jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sah secara fikih, tapi implikasi sosialnya kurang. Ini membuat kita makin lebih belajar lagi. Bahkan ada yang menarik juga dari, mohon izin kalau kami kutip Pak Imam, bahwa mestinya hidup kita tidak terlalu fikih oriented, tapi maqasid syari'iyah oriented, jauh lebih di atas. Menarik sekali, mudah-mudahan ini menjadi bahan kajian bagi kami warga Mandar, khususnya pada kesempatan hari ini menjadikan Islam yang punya implikasi sosial, khusyuk ibadahnya, tapi dampak sosialnya juga sangat berguna. Mohon izin Pak Imam, host kami sementara mengupayakan agar bisa diputar profil Nusantara Foundation, mudah-mudahan insya Allah di posisi manapun bisa. Baik, kita ikuti dulu sedikit ya, sahabat seluruhnya. Kita ikuti sedikit profil dari Yayasan Pak Ustaz Imam Ali, Syamsi Ali. Bisa ya? Kita putar. Tapi izin Pak Rahmat bisa apakah login profil yayasannya Pak Imam? Kalau masih ada kendala mohon izin Tomai Malabi Yanasan, Bapak-bapak dan Ibu Pak Sekda Provinsi Sulawesi Barat, dan izin Tomai Malabi Pak Rektor WNM
Saat ini sudah bergabung Puang Idris Manggabarani. Selamat bergabung pembina KKMSB Sulawesi Selatan. Pak Prof Arifudin dari Jakarta, alhamdulillah juga sudah bergabung, mantan ketua BPP. Baik, sambil mengupayakan profil Yayasan Pak Imam sebagai kelengkapan dari materi halal bihalal yang beliau sampaikan, kita saatnya akan memasuki sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum BPW KKMSB Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Husain Syam. Mohon izin saya sebelum mempersilakan beliau ini baru-baru mendapat amanah yang luar biasa, tapi bagi kami warga Mandar itu cukup membanggakan, sangat membanggakan. Sebab di perantauan ada 2 putra asli Mandar yang menjadi pakamba ya, kalau di Kapuna tahu. Selain Profesor Husain Syam juga ada Prof Mas Jaya di Mula Warman. Mudah-mudahan amanah yang beliau dilantik lewat virtual ini bisa beliau makin sehat, mencerdaskan generasi muda Mandar, dan menjadi panutan kami orang-orang Mandar, khususnya bahwa orang kampung itu kalau kuat belajar, komitmennya kuat, itu akan bisa sukses. Mohon izin Pak Prof, dengan hormat kami persilahkan. Pak Hasbin, ini sudah bisa masuk videonya? Tapi yang mana yang duluan Pak Hos? Video aja dulu. Pak Rahmat yang mana duluan? Pak Rektor dulu atau video? Video aja, karena beliau... Mohon izin Pak Rektor. Mana? Videonya saja dulu. Tapi mohon izin Pak Rektor, ternyata video dulu. Ya, karena beliau ingin menyaksikan juga langsung. Silakan Pak Rahmat. Ya. Inilah pengacara yang romantis. Inilah Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmat bagi alamin. Seperti membawa kemenangan. inilah pengacara yang inilah salah satu pengacara yang romantis, humoris, variatif. Untuk menjadikan stereotip tentang Islam yang sudah terlanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. Tapi Pak Hos, nggak muncul gambar. Tidak ada di Tapi Pak Hos, nggak bisa nih. Tidak ada di sini. Ini sudah. mohon izin Pak Kakanda Pak Haji Rahmat. Inilah pengacara yang romantis, humoris, Tapi variatif. Pak Rahmat gimana saya? Ini. Suaranya Pak Rahmat? Ya. Tapi Pak Rahmat mohon izin. Kembali mohon maaf semuanya karena ini komunikasi kita kurang lancar, mohon maaf sekali lagi. Kalau begitu izin Pak Rahmat, Pak Ketua, kami masuk ke acara sambutan-sambutan. Nanti video Yayasan Nusantara Foundation mengikut sesuai kondisi komunikasi karena kita berbagai wilayah. Mohon izin kembali Pak Rektor, mohon maaf atas gangguan ini, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan. Silakan Pak Rektor, Pak Ketua. Sahabat Pak Hasan Pinang yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa
bihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mau jadi besok ke Masjid 99 Kuba. Ini yang sama-sama kita banggakan, kita cintai. Makanya bilang pagi-pagi. Bapak Gubernur Pakai sepatu pun Jadi pakai olahraga. Ini diwakilkan kepada Pak Sekda, sahabat Pokoknya sudah. Terima kasih. Ya, Pak Dr. XDP, seluruh sepuh, ada Prof. Basri Hasanuddin, ada Prof. Arifudin, dan semua Ketua Umum KKMSB, Pak Asri Anas, ini tokoh muda kita yang sudah menasional, ini juga luar biasa, hadir bergabung bersama kita semua. Tentu yang kita muliakan sama-sama, yang telah kita dengarkan tadi siraman rohani yang disampaikan oleh Ustaz Imam Samsi Ali, luar biasa. Terima kasih Pak Ustaz. Ini jangan berhenti sampai di sini kita disirami, tapi selanjutnya seterusnya insyaallah kita akan berkomunikasi Pak Ustaz. Bapak seluruh pengurus, ada Prof. Gufran, ada Pak Sekretaris, Pak Amul, ini kakanda saya ini Pak Rahmat, meskipun di selalu menghormati orang hebat juga ini Pak Idris Bangga Berani, semua yang ada di Khairul Anam semuanya yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan, para tokoh agama, alim ulama, para tokoh pendidik, para guru besar ya, para para akademisi dan seluruh keluarga besar Mandar di rantau yang pada kesempatan ini bergabung dalam acara halal bihalal atau mengeratkan hubungan atau saling memaafkan satu sama lain setelah kita melakukan amalia Ramadan selama 1 bulan penuh. Di kesempatan ini saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Ketua Umum Pak Asri Anas, ini kami lakukan di Sulawesi Barat bekerja sama dengan wilayah Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar. Ini kita maksudkan sebagai bagian dari inspirasi oleh Pak Ketua Umum bahwa mari kita selalu membangun komunikasi, membangun silaturahim, dan hari ini tepat memang bahwa setelah berpuasa maka kita selalu kebiasaan kita itu berhalal bihalal. Semoga dengan kegiatan ini tentu bisa mengantarkan kita semakin menguatkan persaudaraan, kebersamaan kita yang ada di rantau, tentu saling berpikir, bersinergi untuk kemudian memberikan sumbangsi pikiran kepada pemerintah Sulawesi Barat. Pak Idris, kami selalu berpikir untuk Sulawesi Barat, tentu semuanya meskipun mungkin kontribusinya tidak ternilai, tapi paling tidak kami sampaikan di tempat Sulawesi Barat, Rektor. Untuk Sulawesi Barat. Ini videonya. Lalu dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tidak panjang lebar saya hanya mau mengatakan alhamdulillah syukur karena Bapak dan Ibu menyempatkan waktu untuk kemudian kita bertatap muka meskipun lewat virtual. Karena saya selalu memaknai di setiap kesempatan bahwa sebetulnya kita tidak boleh hidup dalam posisi sekarang yang kita memaknai bahwa hidup ini adalah sementara. Saya selalu mengatakan kepada kita semua, kepada teman-teman bahwa mari kita memaknai bahwa tawaran kehidupan hari ini adalah salah satu fitur atau pilihan yang mungkin kalau saya misalnya umurnya 54 tahun, berarti 54 tahun yang lalu saya sedang menutup sebagai sebuah lembaran lama dan kita dihadapkan oleh situasi baru yang dalam situasi pandemi 19.
ya pandemi COVID-19. Menurut saya ini juga adalah kehidupan baru, kehidupan tawaran baru. Nah, cuma selama ini saya selalu mengatakan kita dipaksa oleh virus corona. Begitu saya mendengar ceramah Ustaz Samsi tadi yang luar biasa, jangan corona yang memaksa kita, tetapi berkat Ramadan. Wah, ini bagus, ini dipadukan ini Pak Ustaz. Jadi kalau saya selama ini selalu mengatakan bahwa ini pilihan kehidupan yang dipaksa kita oleh corona. Orang Indonesia itu, atau hampir semua kita di dunia, kita bisa melakukan apa saja kalau sudah dipaksa. Nah, rupanya bulan puasa sebulan ini tidak mampu memaksa kita untuk apa namanya hidup dalam kehidupan baru, atau yang disebut Pak Ustaz tadi itu sebagai sesuatu yang apa namanya akibat dari perbuatan amalia kita sebulan akan merubah semua manifestasi kehidupan misalkan. Rupanya corona yang paling mampu merubah kita. Lah, tentu saya katakan bahwa tidak bisa kita ini bahwa ini adalah kehidupan yang sementara, tapi ini adalah kehidupan baru yang kita harus menyesuaikan, sehingga ada pekerjaan yang harus kita hentikan atau mengatakan bahwa nanti setelah selesai corona baru kita beraktivitas lagi seperti biasa misalkan. Anggap ini biasa dan ini adalah tawaran kehidupan. Bapak bisa membayangkan bahwa seandainya 2 atau 3 tahun yang lalu Tuhan sebagai Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia, kita semua, dan manusia-manusia tadi ini sebagai ciptaannya, itu tiba-tiba diberi secuil ilmu Tuhan untuk kemudian mampu